Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Suci dalam Math is Fun. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi bab 1 buku Erlangga yang bukunya kayak gini nih. Nah, di uji kompetensi bab 1 ini ada lumayan banyak soal-soal yang bisa menjadi latihan untuk kalian. Dan kita akan membahas 7 soal, yaitu soal nomor 4, nomor 8, nomor 10, nomor 20, 21, 31, dan 32. Jadi soal-soal yang kakak pilih ini adalah soal-soal yang memang menarik untuk dibahas dan dia berbeda jenisnya dengan soal-soal yang lain. Dan untuk pembahasannya kita langsung aja ke nomor 4. Diketahui A elemen dari negatif 6, negatif 1, dan 2. Ini maksudnya anggota dari A itu adalah negatif 6, negatif 1, dan 2. Dan B-nya itu anggotanya negatif 8, negatif 5, dan negatif 3. Nilai terbesar dari B dikurang A adalah berapa? Nah, jadi kita akan menghitung B min A yang terbesar itu berapa. Nah, kalau misalkan kita mau mengurangkan suatu bilangan dengan bilangan lain, hasilnya akan semakin besar kalau bilangannya itu semakin besar atau semakin kecil, coba. Nah, jadi suatu bilangan itu kalau dikurangkan dengan suatu angka, maka hasilnya akan semakin besar kalau ininya besar ya. Jadi B-nya itu harus besar. Kalau kita mau hasilnya besar nih, B-nya harus besar dan A-nya harus yang paling kecil, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, B-nya ada berapa? Min 8, min 5, dan min 3. Yang paling besar berapa? Ayo, kan kalian sudah belajar membandingkan ya. Nah, di antara 3 bilangan ini, yang paling besar itu adalah negatif 3. Oke, negatif 3. Kemudian dikurang, sekarang kita cari nih ya, kan ini A-nya harus yang terkecil. Sekarang kita lihat di sini ada negatif 6, negatif 1, dan 2. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah negatif 6, sehingga kita memilih negatif 6. Nah, untuk mengurangkan seperti ini, ketika di sini ada 2 buah tanda, ada di ini min ketemu min ya. Nah, ketika sama tanda seperti ini, maka berubah tandanya menjadi plus atau ditambah, sehingga ini menjadi negatif 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 3. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Untuk A sama dengan 20, B-nya negatif 15, dan C-nya sama dengan negatif 5, nilai A dikali B dibagi B dikali C adalah. Nah, untuk soal seperti ini, kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan saja angkanya yang ada di keterangan ini ya. Karena kan kita mau mencari A dikali B dibagi dengan B dikali C. Nah, berarti kita tinggal memasukkan angkanya. A-nya berapa? 20. Dikali B-nya negatif 15. Per B-nya berapa? Negatif 15. Kemudian dikali dengan negatif 5. Nah, di sini negatif 15 dengan negatif 15 bisa dicoret karena ini pembagian dan angkanya sama. Sekarang tinggal 20 dibagi negatif 5. Berapa 20 dibagi negatif 5? Karena negatifnya hanya 1, yang ini kan positif, ini negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Kita tinggal menghitung 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Sehingga jawabannya adalah yang A, negatif 4. Oke, simpel banget ya. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Hari ini pertanyaannya adalah dengan cara memasangkan bilangan, kemudian menjumlahkannya, maka hasil penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah titik tambah 36, ini maksudnya ditambah terus sampai 36 ya. Nah, hasilnya adalah berapa? Nah, sekarang kita tuliskan dulu deh bilangannya biar nggak bingung. 1, 2, 3, 4, 5, terus tambah titik-titik sampai 36. Nah, ini biar nggak bingung kalau tulis dari 34 tambah 35 tambah 36.
Kemudian dia bilang apa? Dengan cara memasangkan bilangan. Memasangkan bilangan berarti kita akan masanginnya gimana nih? Nah, untuk memasangkannya kita memasangkan ujung dengan ujung. Seperti ini, 1 dengan 36. 1 ditambah 36 berapa? 37. Nah, yang lainnya juga sama, kita pasangkan. 2 dengan 35. 2 ditambah 35 berapa? 37 juga. Begitu juga dengan 3 ditambah 34, 37. Jadi ketika semua bilangan ini dipasangkan, hasilnya itu akan berjumlah 37. Tapi pertanyaannya, akan ada berapa pasangan nih di sini? Ini kalau satu-satu kan ada 36. Kalau dipasangkan dua-dua berarti 36 dibagi 2, yaitu ada 18 pasangan ya. Jadi ada 18 pasangan. Nah, sehingga untuk mengetahui berapakah jumlahnya, yaitu dengan cara mengalihkan 37 dikali 18. Nah, ini kita kalikan dengan cara cepat ya. Jadi di video sebelumnya kakak sudah menyajikan cara cepat mengalihkan seperti ini. Nah, caranya yang pertama belakang dikali belakang. 7 dikali 8 hasilnya adalah 56. Oke, kita tulis 6-nya. 6-nya kita tulis, 5-nya disimpan. Kemudian kita kali silang. 3 kali 8 24. 24 ditambah 7 kali 1 berapa? 24 ditambah 7 berarti 31. 31 ditambah yang disimpan ini 5 berarti menjadi 36. 6-nya tulis, 3-nya simpan. Kemudian depan dikali depan, 3 dikali 1 berapa? 3. 3 ditambah 3, 6. Berarti hasilnya adalah 666. Nah, gini. Jadi simpel banget ya, kita nggak perlu menjumlahkan satu-satu sampai 36. Selanjutnya, soal nomor 20. Nilai pecahan yang ditujukan oleh daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah. Nah, untuk soal seperti ini mungkin kalau kalian belum terbiasa kalian akan bingung. Tapi sebenarnya soal ini gampang banget. Kenapa? Karena dia sudah memberikan bantuan dengan adanya garis-garis ini ya. Nah, jadi maksudnya garis-garis ini apa nih? Kenapa kok ada garis 2 gini? Nih. Nah, maksudnya ini panjang yang ini dengan panjang yang ini sama. Panjang yang ini dengan panjang yang ini juga sama. Dan ini pokoknya dia berarti berbentuk persegi. Karena ini ada 2 garis, ini juga ada 2 garis gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita boleh membuat garis bantu. Garis bantunya gimana? Dari sini kita tarik ke sini. Oke. Dan dari sini kita tarik ke sini. Oke. Nah, sehingga dia membentuklah 4 buah persegi yang sama besar. Nah, 4 buah persegi yang sama besar ini ada yang diarsir, ada yang enggak ya. Oke, ini kurang lurus sedikit. Nah, sekarang kita buat sama deh semua bagiannya kayak gini. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini berubah bagiannya menjadi segitiga-segitiga yang sama besar. Sekarang kita hitung segitiga seluruhnya ada berapa? Segitiga seluruhnya berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah segitiga. Nah, untuk mengetahui pecahannya berapa, maka kita tulis dulu seluruh bagian itu di bawah, 8. Nah, kemudian kita hitung sekarang yang diarsir ada berapa segitiga. Ini segitiga pertama yang diarsir, ini segitiga kedua, dan yang ini adalah segitiga ketiga. Sehingga ada berapa? Ada 3 buah, berarti 3/8. Jawabannya yang C. Nah, simpel banget kan? Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 21. Dari pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan yang benar adalah, nah di sini kita akan langsung menganalisis nih, pernyataan mana yang benar gitu ya. Kita nggak perlu melihat pilihan gandanya apa saja, tapi kita langsung analisis. Oke, untuk yang pertama, itu ya, ada 2/7 dengan 2/9. 2/7 kurang dari 2/9. Nah, untuk ngecek ini benar apa enggak, kita kali silang. Kali silangnya gini ya.
Nah, kalau udah kita kali silang, kita tuliskan hasilnya. 2 dikali 9, 18. Tandanya tetap sama, 7 kali 2, 14. Nah, pertanyaan kakak, benar nggak sih 18 itu kurang dari 14? Ayo, salah ya? Oke, jadi pernyataan pertama ini salah. Kita cek pernyataan yang kedua, yaitu 5/3 lebih dari 6/7. Benar apa enggak? Kita akan kali silang. 7 dikali 5, 35. Lebih dari 3 kali 6, 18. 35 lebih dari 18. Benar nggak? Benar ya? Nah, kemudian yang ketiga, 5/8 kurang dari 4/9. Nah, kita kali silang juga. 5 dikali 9, 45. Kurang dari 8 dikali 4, hasilnya adalah 32. Benar nggak 45 kurang dari 32? Salah ya? Oke. Nah, sekarang kita akan cek yang keempat, yaitu adalah 2/7 kurang dari 3/8. Kita kali silang lagi. 2 kali 8, 16. Dan 7 kali 3 adalah 21. Benar nggak 16 itu kurang dari 21? Benar ya? Oke, sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Nah, selanjutnya adalah nomor 31. Untuk nomor 31, hasil dari negatif 1, 1/3 pangkat 6 dibagi negatif 1, 1/3 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Dan menurut sifat dari operasi perpangkatan, ketika ada suatu bilangan perpangkatan dibagi dengan bilangan perpangkatan yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup dikurang. Jadi ini jawabannya langsung kita tulis min 1, 1/3. Pangkatnya kita kurang aja langsung, 6 dikurang 3. Berarti pangkatnya pangkat berapa? Negatif 1, 1/3 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ini yang di sini berapa. Ini kan pecahan campuran ya. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti negatif 1 dikali ke yang bawah. Ini tetap negatif. Kita tinggal mengalihkan aja 1 dikali 3. Hasilnya 3 ditambah 1 berarti 4/3. Dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal menghitung masing-masing gitu ya. Hasilnya berapa? Negatif 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, sekarang tinggal dihitung nih. Berarti 4 pangkat 3 itu kan 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4 adalah 64. 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9. Dikali 3 lagi, 27. Sehingga hasilnya adalah negatif 64/27. Dan soal yang nomor 32, nilai A dan N yang memenuhi 2/A pangkat N sama dengan negatif 8/125. Oke, nah sekarang kita akan mencari berapakah nilai A dan nilai N-nya. Nah, kita tuliskan, diam dulu si Cik. Nah, kita tuliskan dulu soalnya, diulang. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sini ya. Jadi kalau ada perpangkatan dipangkatkan ini, ada pembagian dipangkatkan, maka pangkatnya punya masing-masing. Nah, berarti menjadi 2 pangkat N dan A pangkat N ya. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sama dengan negatif 8/125. Nah, sekarang kita hitung nih. 2 pangkat N sama dengan negatif 8. Negatif 8. Sekarang kita hitung berapa yang kalau 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Ayo, 2 pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Nah, ini tetap A pangkat N per 125. Oke.
Nah, ini ya, 2 pangkat N per A pangkat N sama dengan negatif 2 pangkat 3 per 125. Karena 2 pangkat 3 tuh hasilnya adalah 8. Jadi ini kakak tuliskan 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita langsung mengetahui N-nya itu adalah 3. Nah, N-nya adalah 3. Sekarang kita akan melihat berapakah A-nya gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa langsung ganti. A-nya itu kan berarti ini sama dengan A pangkat 3. Itu hasilnya adalah negatif 1 per 125. Nah, kenapa sih kok jadi negatif 1 per 125? Karena ini tadi udah kita hitung nih dengan 2N-nya. Jadi kalau misalkan ini kita bisa langsung menghilangkan. Nah, ini masih ada sisanya 1. 1 per, oh ya, ini 1 per A pangkat 3 juga ya. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat kalau misalkan 1 per A pangkat 3 sama dengan negatif 1 per 125. Berarti A pangkat 3-nya itu sama dengan negatif 125. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya adalah negatif 125. Yuk, berapa? Jawabannya adalah negatif 5 pangkat 3 ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan A pangkat 3 sama dengan negatif 5 pangkat 3, ini pangkatnya hilang, boleh dicoret, dan hasilnya adalah A sama dengan negatif 5. Oke, A sama dengan negatif 5. Sehingga didapatlah A-nya negatif 5, N-nya 3. Berarti yang ini. Oke, sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.